Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, yang terutama kepada Rabian dan Umida selaku pengasuh beserta direktur pesantren dan sekolah yang Laura Ibn Fida, yang terhormat kepada guru dan teman-teman semua yang insyaallah berbahagia pada siang hari ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Faraidul Bahiyah, yaitu tentang kaidah mukhtalaf 1-5. Yang pertama ada kaidah pertama dalam kaidah mukhtalaf dari kitab Faraidul Bahiyah itu ada al-jum'atu dulun maqsudun an sholatin mustaqillah. Nah, di sini menerangkan tentang sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu sebenarnya apakah sholat zuhur yang diringkas atau sholat munfarid atau sholat tersendiri? Pertanyaan melalui pendapat satu dan pendapat dua itu berbeda. Jadi yang dipertanyakan di dalam pendapat itu adalah apakah sholat Jumat itu dapat dijamak dengan sholat asar? Tentu jawabannya tidak. Jadi sholat Jumat itu sholat yang tersendiri, bukan termasuk sholat zuhur yang diringkas. Tapi kaum jantan kalau misalnya sholat Jumat ya nggak usah sholat zuhur. Terus kaidah kedua dari kaidah mukhtalaf kitab Faraidul Bahiyah itu ada as-sholatu fardun al-mukhallaful muhdisin madhuril hali idza kunna bi sihhati hal jum'atun al-ifradin. Nah, jadi di sini membahas tentang kalau misalnya kita sholat masbuk ya, kita lagi masbuk, imamnya di depan kan, kita nepuk. Tapi kalau misalnya kita tidak mengetahui atau kurang mengetahui kalau misalnya imamnya itu terkena hadas, maka sholat tersebut dihitung jamaah ataukah munfarid. Kita kan nggak tahu ya. Jadi dihitung dari segi atau pendapat satu dan pendapat dua bahwa ya kalau misalnya ya kayak gitu ya, kalau misalnya memang terkena hadas jadi ma'fu, jadi mungkin bisa dihitung sholat munfarid. Tetapi setidak khusyuk apapun makmum dengan imam, jadi tetap mendapat fadilah dari sholat jamaah. Selanjutnya kaidah ketiga itu ada tinggi seketika guys. Bisa dilihat guys, ini banyak. Jadi di sini ada man ata bima yanafil fardu dunan nafli fi aulin fardin. Artinya kita lebih afdal mana? Meniadakan fardu atau sunnah. Ya yang jelas kalau misalnya kayak gini, contohnya kayak gini, kita sholat di masjid. Terus kita sholatnya munfarid atau sendirian. Tiba-tiba kita dapat 2 rakaat atau nggak 3 rakaat ketika sholat isya ya. Terus datang jamaah dari belakang. Nah, itu kalau misalnya tata atau adab kita itu gimana seharusnya? Jadi kalau misalnya kita beradab ya, kita mengakhiri sholat kita langsung ikut jamaah. Tapi kalau orang yang misalnya kurang tahu atau mungkin orang awam ya los saya. Selanjutnya kaidah keempat ya guys, ada an-nadru hal islaku bi maslakal wajibil awil jaiz. Jadi sebenarnya nadar itu guys bisa dilihat. Ya, jadi sebenarnya nadar apakah wajib atau jaiz gitu ya. Jadi masalah nadar, yang namanya nadar itu wajib ya. Tapi kita tidak boleh bernadar dalam hal kayak misalnya kayak gini. Aku bernadar bahwa nanti pas sholat aku bakal baca Al-Fatihah. Ini hukumnya sudah tidak nadar karena Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib. Oke, kaidah yang terakhir ada halil ibratu bisyidil di al-ma'anha. Artinya manakah yang lebih diperhitungkan antara akad atau makna? Jadi misalnya kalau akad jual beli atau akad bai sudah jelas ya. Kalau misalnya jual beli ini terdapat akad ya, entah itu dari segi fasad maupun yang lain. Terus kalau misalnya kayak gini, akan ku beri kau uang, tapi nanti pas balik beliin aku kain sutra. Nah, yang demikian disebut akad hadiah, bukan disebut akad jual beli. Kan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.